ada kesengajaan politik ekonomi gitu ya untuk menetapkan Indonesia sebagai bangsa yang punya ketergantungan akan energi. Ini bukan hanya akan terjadi hari ini, nanti kenaikan harga minyak. Akan lagi kejadian berikut karena sekali lagi tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi pada minyak mentah dan peningkatan produksi pada minyak olahan. Ada data yang paling menarik dari aspek apakah Joko Widodo akan jatuh atau tidak. Saya punya 20 variabel untuk mengukur itu. Mari kita tampilkan 5 saja. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa jam yang lalu kenaikan BBM nampaknya seolah-olah berhasil ya, tidak ada gejolak. Hari Sabtu dan memang besok, kemudian hari Ahad, kemudian baru Senin, apa memang itu kebetulan atau tidak. Tetapi sekaligus kita tanya kepada Bang Ihsan, nampaknya alasan-alasan penguasa itu menaikkan itu seolah-olah kan dengan alasan subsidi ya. Nah sebenarnya untuk menjaga rakyat, kalau memang ada kekuasaan itu menjaga rakyat, apakah bagus memang BBM tidak dinaikkan, kemudian memberikan bantuan-bantuan bansos, BLT atau dan sebagainya, atau memang harus dinaikkan, yang itu tentu akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang tentu rakyat akan makin susah. Sebenarnya siapa sih penentu kebijakan ini? Mungkin itu, karena kalau sama Bang Ihsan pertanyaan harus banyak sekalian. Yang pertama kita lihat dulu soal produksi dan konsumsi gitu ya. Konsumsi di Indonesia memang mengikuti apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi seperti Indonesia, konsumsi akan terus-menerus meningkat pemakaian BBM itu. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di era Joko Widodo 4,65%, nggak sampai 5 kalau dalam rata-ratanya ya, maka sesungguhnya bisa diduga konsumsi, peningkatan kebutuhannya itu, konsumsinya naik bergerak antara 0,5 sampai dengan 1%. Tapi nasional 1% itu besar. Kalau dihitung per harinya adalah katakan 1,5 juta barel. Artinya kalau dihitung 1%, berarti kenaikan udah sampai 15.000 barel. 15.000 barel gitu. Kenaikan kayak gitu per hari.
15.000 barel, bayangkan kalau per barelnya itu bergerak antara 80 sampai dengan 90 gitu. Ya kaliin aja sehari gitu. Kalau 80 kali 15.000 sudah berapa juta US dollar. Pada saat yang sama, ketika kenapa saya bilang kita tadi import gitu, saatnya sama memang produksi di dalam negeri khusus untuk minyak mentah dan minyak olahannya terus menerus menurun. Itu diindikasikan asumsi lifting oil, kalau pakai data APBN, dari sejak Joko Widodo berkuasa hingga sekarang, angkanya terus menurun. 860.000 ke 700, terus menurun sampai akhirnya sekarang bergerak cuma 600 ribuan. Dan harus saya bilang, dan ini omongan saya bukan baru, omongan saya sejak 2005, 2010, 2015, jadi hampir 5 tahunan saya bikin kajian tentang produksi itu. Bagaimanapun yang namanya crude Indonesia akan selalu kekurangan karena pada saat yang sama selalu terjadi peningkatan konsumsi. Pada saat yang sama tidak terjadi peningkatan kapasitas kilang. Apakah itu Balongan, apa itu Cilacap, apa itu Balikpapan? Itu kenapa? Tidak ada investasi baru. Orang sebenarnya bukan tidak ada investasi baru, sebenarnya karena ada kesengajaan politik ekonomi gitu ya untuk menetapkan Indonesia sebagai bangsa yang punya ketergantungan akan energi. Nah, ketika sampai pada kebijakan politik ekonomi di mana kita punya ketergantungan, maka kita lihat perundang-undangan. Nah, sejak lama perundang-undangan tentang migas itu kan digugat. Berkali-kali dimajukan ke Mahkamah Konstitusi dan saya selalu menjadi saksi ahlinya. Dan kemudian masuk ke program legislasi nasional, itu tidak pernah selesai sampai dengan sekarang. Sejak 2001 hingga sekarang. Artinya kalau balik lagi dalam kerangka produksi dan konsumsi, jangan kaget kalau saya lagi-lagi mengulang pernyataan saya yang sesungguhnya sudah basi. Saya ngaku ini pernyataan basi. Indonesia akan terus mengalami kekurangan minyak mentah. Indonesia akan terus-menerus mengalami kekurangan itu minyak olahan. Karena produksi atau memang karena kapasitasnya tidak ada? Produksinya makin menurun, produksi minyak mentahnya, sumurnya makin menurun. Apalagi nanti cepu makin menurun juga. Cepu sekarang masih 225.000 barel per hari. Diduga dalam tahun-tahun berikut akan turun sampai dengan 150.000 barel per hari. Itu akhirnya akan menurun. Begitu juga blok rokan. Itu akan juga tetap menurun. Jadi artinya lama-lama Indonesia akan makin banyak membutuhkan kebutuhan minyak olahan sekaligus peningkatan impor juga minyak mentah. Jadi crude-nya import seperti sekarang untuk memenuhi pasokan kilangan kita, tapi minyak olahannya juga oil produk juga kita import gitu. Itu dilihat dari situ. Sekali lagi import, tetapi yang minyak mentahnya itu kita ekspor. Enggak juga sekarang karena akhirnya yang untuk ekspor akhirnya dipakai untuk dalam negeri setelah terjadi revitalisasi kilang. Jadi kalau baca buku laporan keuangan Pertamina, Pertamina, saya melihat ada upaya Pertamina untuk mengambil bagian luar negeri, untuk mengambil bagian hak Indonesia tidak dijual untuk diolah sendiri gitu sehingga tidak beli dalam harga pasar internasional. Saya melihatnya begitu dari laporan keuangan terakhir. Tetapi tetap kurang karena kebutuhan kita, konsumsi kita terus meningkat. Dan seperti saya bilang, ini ketika ini bukan hanya akan terjadi hari ini, nanti kenaikan harga minyak. Akan lagi kejadian berikut karena sekali lagi tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi pada minyak mentah dan peningkatan produksi pada minyak olahan. Akan mengalami lagi. Jadi omongan saya 2005, omongan saya 2010, omongan saya 2014 akan lagi berulang gitu. Kalau di sebuah layar TV swasta telah tegas-tegas tuh yang saya lihat kemarin beredar ketika saya berhadapan dengan dengan Menteri Muda SDM. Ketika saya bertanya tentang struktur biaya produksi gitu, dan kemudian yang beredar adalah seorang politisi yang menentang kenaikan harga BBM itu gitu yang beredar. The main point adalah soal memang akhirnya ujungnya selain persoalan produksi dan konsumsi adalah persoalan bagaimana kita merusak sendiri iklim investasi kita di bidang di sektor energi primer. Ini kita baru bicara sektor energi primer loh. Kita belum sektor energi sekunder dalam hal ini listrik gitu. Itu kita lihat dari aspek itu. Nah, aspek lain jangan kaget
kenapa cerita Indonesia kayak gini ya? Karena ada konsistensi dalam memprivatisasi sektor-sektor publik, sektor-sektor barang publik. Nah ini mengarah nanti total, kalau saya bilangnya sejak yang namanya 17 November 2014, ketika Joko Widodo naikin harga bensin premium dari 6.500 menjadi 8.500 gitu ya, itu indikasi bahwa sesungguhnya pemerintah Republik Indonesia sedang mengikuti kekuatan lobby lembaga multilateral agar memberlakukan sektor energi berdasarkan mekanisme pasar bebas, berdasarkan hukum penawaran permintaan gitu. Jadi dampaknya jangan heran kalau surplus ekonomi nasional tetap dibawa keluar karena berlakunya pasar bebas. Itu yang saya bilang, pasar bebas, kebebasan korporasi asing dan investasi asing pada hakikatnya adalah 7I gitu loh. Jadi gini, saya membak yang sederhana. Iya. Kalau memang itu menjadi konsekuensi logis keadaan luar seperti itu juga menjadi konsekuensi logis untuk pemerintah terhadap meringankan rakyat, itu memang itu yang harus ditempuh. Sebenarnya bukan soal konsekuensi logis. Sebenarnya soal kesalahan kebijakan. Kesalahan kebijakan dari bagaimana kebijakan pada sektor energi berbasis pasal 33. Kalau kebijakan ini sepenuhnya berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, 2, dan 3 gitu ya, maka situasi sektor energi yang kapasitas sumurnya makin berkurang gitu ya, produksi kilangnya makin berkurang, itu bisa teratasi. Misalnya ketika katakan Pertamina diminta untuk kerjasama kepada sejumlah negara yang menghasilkan minyak mentah, kan bisa. Bukan serta-merta Pertamina membeli gas dari lalu korup atau membeli sumur-sumur yang tidak produktif, kan kejadiannya begitu. Padahal konsep besarnya adalah kalau dari ini berdasarkan omongan kosong saya dengan sejumlah oilman ya, dengan istilahnya oilman. Kalau omongan saya dengan oilman, internasional oilman misalnya, kalau omongan saya, sesungguhnya Indonesia bisa mengatasi kebutuhan minyak mentahnya berdasar kebutuhan minyak. Bahkan dalam sebuah radio saya berani menyebut, saya bisa bantu pemerintah menyediakan minyak mentah dengan harga murah, tapi kan pemerintahnya yang nggak mau. Pemerintah setuju dengan harga pasar gitu. Jadi ini itu untuk menghindari subsidi atau seperti apa? Nah, tadi Anda harus menemukan kembali sumur-sumur yang produktif. Kalau Anda tidak menemukan sumur-sumur yang produktif di dalam negeri, maka Anda harus mencarinya sumur-sumur produktif di luar. Dan itu Anda nggak ada. Bisa. Begitu juga kekurangan minyak olahan, oil product. Bisa nggak didapat? Bisa. Nah, kalau kemudian kita bilang oil product itu tidak mau kita impor, tapi kita mau bangun di Indonesia, ya terpaksa memang, bukan terpaksa. Sebenarnya berapa sih subsidi yang dikeluarkan pemerintah khusus untuk masanya? Kalau cerita ini menarik nih, kalau ketika Anda bicara berapa subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tergantung sekali pada harga minyak mentah internasional. Semakin tinggi harga minyak mentah internasional dibanding penetapan harga crude Indonesia, semakin tinggi subsidi. Nah, sementara pada tiap barelnya itu biasanya yang betul-betul menjadi oil product bergerak hanya sekitar 85%-an. Paling top dia 87%. Jadi kalau satu barel 159 liter kan. Nah, kaliin aja yang bisa menjadi minyak mentah ini berapa ya? Kalau 85%, 87% kali 159. Nah, itu menjadi oil product. Sisanya apa? Biasanya sisanya jadi aspal, jadi macam-macam. Nah, dari situ tinggal kita lihat berapa persen yang bisa dipakai ke pasar, dikaliin lagi biayanya. Ujung-ujungnya kalau saya pernah menghitung misalnya dulu ketika harga minyak $80 per barel gitu ya, saya misalnya bisa menghitung sekitar 7.500-an gitu. Itu waktu itu bicaranya premium ya. Belum bicara oktan number 90 atau oktan number 92. Premium itu masih 88. Karena ketika kita bicara oktan number sampai dengan 90-92 itu masih ada tambahan-tambahan kimia di dalam. Jadi itu berarti butuh biaya. Ditambah lagi dengan yang namanya tankingnya, transportingnya gitu ngelihatnya. Jadi subsidi itu tepat tidak kira-kira ini? Nah, ketika sampai pada persoalan subsidi tepat itu tidak. Dan sekarang cabutan yang di Pertalite yang justru itu untuk masyarakat itu yang menjadikan jadi naik juga. Problem bukan di situ. Problemnya bukan di situ. Mengalihkan subsidinya tidak efektif gitu ya. Lalu kemudian Anda memasalahkan bahwa subsidi pada BBM dinikmati orang kaya. Itu Anda masuk dalam terminologi bahwa sesungguhnya Pertalite itu sudah masuk dalam commercial good.
Padahal Pertalite tetap dalam konstruksi berdasarkan pasal 33 ayat 123 itu tetap dalam posisi public goods, barang publik. Dia tidak tunduk pada commercial good. Nah, ketika Anda bilang harga Pertalite dinikmati juga oleh orang kaya, nah Anda artinya sudah menggeser bahwa Pertalite tidak bisa dinikmati oleh orang kaya disebabkan Pertalite itu adalah barang publik atau barang komersial. Nah, itu dulu pertanyaannya. Harus jelas dulu pengklasifikasiannya. Kalau Anda nyatakan itu sebagai tunduk pada harga komersial, gitu ya, maka sesungguhnya orang kaya memang menikmati biasa-biasa aja. Nah, kalau dibilang ini harga subsidi dinikmati orang kaya, itu artinya Anda masih menyatakan ini sebagai barang publik, gitu ya, yang selisih harganya dinikmati orang kaya. Kok gitu orang kaya tidak boleh menikmati subsidi? Oh, nanti dulu, karena ini kan pada hakikatnya barang publik. Boleh aja dong kalau begitu. Kan gitu jadinya. Juga begitu yang terjadi pada solar. Kan solar itu kan nggak peduli. Pembeli ini kan tidak peduli apakah itu solar, apa itu Pertalite, tidak peduli. Tapi penikmat solar ini kan orang-orang yang punya pabrik, industri dan sebagainya. Nah, ketika Anda masuk sampai pada posisi penikmatnya industri, rumah tangga atau pemerintahan, maka sesungguhnya Anda sudah menggeser status barang publik menjadi kuasi barang publik atau komersial. Jadi saya membaginya dalam 3 walaupun bisa dibagi secara 5. Barang publik, barang yang sudah mengandung unsur komersial, kuasi publik dan komersial, barang yang unsur komersialnya tinggi, barang publiknya sudah baru sepenuhnya komersial. Anda melakukan yang mana? Itu yang tidak jelas. Pemerintah bermain di wilayah abu-abu kebijakannya. Justru karena kebijakan abu-abu itu, maka pemerintah dengan enak menyatakan subsidi ini dinikmati orang kaya di satu sisi. Di sisi lain, subsidi bagi bagi BBM kita berikan kepada orang miskin. Gitu ceritanya. Padahal datanya tidak efektif. Anda kan Mensos menyatakan bahwa data penerima bansos banyak yang fiktif, ya kan? Ya. Kan disebut, bahkan KPK menyatakan potensi kerugian negara karena data bansos yang fiktif itu sampai 10,94 triliun. Jadi kebijakan bantalan yang akan diserahkan pemerintah kepada rakyat sebesar 24,17 triliun itu bukan soal tidak cukup, tapi soal tidak efektif. Gitu. Jadi kalau Anda mau menyatakan ini tidak efektif pada wilayah barang publiknya, akan tidak efektif juga pada soal subsidi pada orang miskinnya. Tapi pada saat yang sama, Anda juga mesti tahu bahwa sesungguhnya pertanyaannya menjadi begini, berapa sesungguhnya penerimaan pemerintah dari PNBP sumber daya alam migas dan dari pajak dari sumber daya alam migas? Gitu dong pertanyaannya. Apakah memang subsidi yang diberikan ke masyarakat lebih besar sama dengan penerimaan pajak migas dan PNBP migas atau gimana? Kan mesti fair dong. Kan tidak pernah diungkap oleh pemerintah. Itu yang saya bilang, pemerintah selalu bermain dalam gray area abu-abu. Jadi banyak masalah yang bisa kita kemukakan bahwa potensinya memang tidak perlu dinaikin. Apalagi pada saat yang sama sekarang ini harga minyak mentah dalam posisi menurun. Gitu. Jadi nggak benar juga. Ditambah lagi ada silva kan? Kan ada silva, ada selisih lebih anggaran dari tahun sebelumnya, carry over ke bawah sekarang. Saya menduga subsidi yang diberikan kepada Pertalite dan solar itu mau dialihkan. Dibebankan kepada masyarakat, subsidi yang teralokasi itu dialihkan ke anggaran yang lain. Dugaan saya antara lain, 1, IKN, 2, kereta api cepat, 3, dalam rangka memenuhi batasan 3% defisit anggaran terhadap PDB. Ya, cuman kita ini kan kasihan ini, para aktivis ini sedang marah. Cuma marahnya itu kan dia sebenarnya belum paham mau marah gimana itu. Itu kan perlu arahan lah mereka itu bagaimana mestinya dia mengkoreksi pemerintah dalam rangka. Ada 5 poin. Pertama, status barangnya. Yang kedua soal tadi hitungannya. Yang ketiga tadi bagaimana pengalokasian anggarannya. Yang keempat soal si korporasinya korup apa enggak. Kan gitu kan? Jangan bilang ya namanya pejabat Pertamina sekarang namanya tidak masuk KPK dan Kejaksaan Agung. Ada di KPK dan Kejaksaan Agung itu dalam kasus pengadaan gas gitu. Juga dalam rangka pembelian kontrak-kontrak sumur di luar gitu. Nah, berikutnya soal bagaimana kalau dibilang itu subsidi, bagaimana penyaluran subsidinya. Berikutnya adalah soal bagaimana sesungguhnya kebijakan negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang punya muatan hajat hidup orang banyak. Mau pakai pasal 33 ayat 123 atau pakai pasal 33 ayat 4 gitu. Karena sangat berbeda. Nah, sekarang persoalan pokoknya, soal kelima berarti Anda tunduk pada sumpah jabatan yang mana? Ya, kita ini kan cuman melihat masyarakat
kan daya belinya, atau jangankan daya beli, uang aja udah nggak punya kan. Nah, jadi kenaikan BBM itu ada 5 akibatnya lagi. Yang pertama, ini harus saya sampaikan pada Anda. Inflasi yang terjadi pada bulan Agustus, pada Agustus kemarin, itu adalah inflasi yang sama seperti pertama kali Joko Widodo berkuasa. Jadi kalau inflasi bulan Agustus 4,69, pada bulan Juli itu inflasi di bulan Juli 2022 mencapai 4,94. Itu lebih tinggi dari pertama kali Joko Widodo berkuasa, dari 7 tahun terakhir. Jadi ketika Joko Widodo berkuasa pertama kali itu di bulan Januari, di bulan Oktober, itu inflasi 4,83. Artinya sesungguhnya ada sebuah siklus yang sedang diikuti oleh Joko Widodo, gitu ya. Siklus ketidakmampuan memanage pemerintahan kalau dilihat dari indikator inflasi. Karena begitu terjadi inflasi 4,83 dan kemudian Joko Widodo mengeluarkan kebijakan deregulasi, debirokratisasi, liberalisasi, serta merta inflasi turun. Sekarang inflasi berapa? 4,69. Nah, dengan kenaikan BBM, dengan kenaikan Pertalite pada solar, inflasi akan tembus sampai 5. Bahkan menurut pandangan saya, di akhir tahun ini bisa sampai dengan 6. Ya, mungkin saya terlampau pesimis. Tapi minimal tahun berikutnya, karena perkataan Joko Widodo sendiri menyatakan tahun depan gelap, itu berarti inflasi tahun depan tembus di atas 6. Jadi jangan kaget. Nah, itu pertama. Dampak dari inflasi yang tinggi kayak gitu adalah pemangkasan daya beli. Pemangkasan daya beli bagi orang miskin, artinya terjadi penurunan daya beli. Kalau terjadi penurunan daya beli, itu berarti penurunan bagi terutama UMKM dan korporasi pada umumnya. Kalau terjadi penurunan korporasi pada UMKM dan korporasi pada umumnya, maka sesungguhnya bagi orang kaya dia akan mempertahankan efisiensi, bagi orang miskin itu berarti dia mungkin tidak mampu memberikan kemampuan daya belinya makin rendah, dan itu berarti akan terjadi pemangkasan biaya. Kalau terjadi pemangkasan biaya, itu berarti akan terjadi PHK. Kalau begitu, maka sesungguhnya akan terjadi peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Itu yang keempat. Yang kelima, itu berarti di 2016 akan terjadi peningkatan Gini rasio. Wah, begitu efeknya. Dampaknya gitu, panjangnya. Sebenarnya secara konstruktif itu perekonomian kita kayak apa? Karena kita mendengar ekonomi kan banyak sekali ngomong, wah ini ambruk, lihat dia April begini macam-macam gitu. Tetapi sebenarnya Sri Mulyani itu merasa konstruktif nggak bahwa perekonomian kita ini tidak akan ambruk? Kalau saya memang banyak berbeda dengan kalangan ekonom di Indonesia. Banyak bilang, oh ini Indonesia akan ikut Sri Lanka. Lalu saya bilang, ini loh ada 20 variabel yang menyatakan Indonesia tidak seperti Sri Lanka. Ada data yang paling menarik dari aspek apakah Joko Widodo akan jatuh atau tidak. Saya punya 20 variabel untuk mengukur itu. Mari kita tampilkan 5 saja. Yang pertama adalah dukungan internasional. Joko Widodo sampai dengan sekarang dukungan internasional. Setuju tidak setuju? Dan itu kelihatan dari kehadiran dari internasional, multilateral. Dari lembaga. Kalau multilateral mendukung, itu berarti negara-negara berpengaruh di dunia, dalam hal ini Amerika, Jepang, termasuk Uni Eropa, mendukung. Nah, gitu ngelihatnya. Artinya negara, bahasa sederhananya OECD, walaupun memvonis tax ratio Indonesia ambruk jelek gitu ya, di bawah Sri Mulyani, tapi dia tetap mendukung. Bahasa lainnya, Anda terus aja dia bekerja, tapi bekerja untuk saya ya, gitu. Nah, poinnya adalah kalau Anda ambil, apakah Joko Widodo akan jatuh? Nanti dulu, lembaga multilateral, negara-negara OECD masih tetap mendukung Joko Widodo. Itu satu. Itu variabel pertama. Ketika kita tarik lagi ke dalam posisi ekspor-import, gitu posisinya ya, komoditas sedang membaik. Tetapi 2016 gelap. Nah, apakah komoditas ini akan menolong neraca perdagangan? Nah, kita lihat di neraca pembayaran. That's why alokasi pembayaran, alokasi penerimaan dan pembiayaan harus dikotak-katik untuk menghadapi situasi perekonomian yang gelap, agar defisit anggaran tidak meningkat. Itu poinnya. Pada saat yang sama, kalau kita lihat selisih utang, itu yang meningkat ini, saya harus bilang sama Anda, SBN di bawah Joko Widodo, khususnya SBN domestik, SBN ini surat berharga negara gitu ya, dalam bahasa sederhananya obligasi. Itu begini. Begini nih naiknya, tingginya, gitu ya. Apa poinnya? Terjadi pergeseran utang dari hubungan bilateral multilateral menjadi hubungan negara ke pasar. Padahal pasar ini menunjukkan gambaran mereka yang bisa bermain kuat dengan yang namanya lembaga multilateral. That's why lembaga-lembaga yang memberi pemeringkat
kredit Indonesia, pemeringkat politik Indonesia selalu memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya arah Indonesia dalam rangka Indonesia tetap mengabdi pada kekuatan modal. Itu melihatnya. Hebat ya Indonesia. Saya yang Sebentar, itu baru satu variabel gitu ya. Dari eksternal dapat, itu dapat. Variabel berikutnya kita lihat sekarang. Dilihat dari perbankan itu melakukan counter cyclical. Dia tidak ikut pada siklus konjungtur dan itu nampak dari posisi LDR yang menurun. Loan to deposit ratio yang menurun pada saat yang sama dana pihak ketiganya naik. Tapi kemudian pinjamannya menurun. Apa artinya? Perbankan jaga diri. Apa poinnya? Pemulihan masih belum jelas arahnya kemana. Dan itu disebut oleh Bank Indonesia. Walaupun sudah terjadi pemulihan, tapi iklim ketidakpastian masih tetap berlanjut. Gitu bahasa sederhananya. Itu apa poinnya? Upaya Joko Widodo bertahan masih terus berjalan, tapi tetap didukung oleh kekuatan modal. Ketika dibilang didukung oleh kekuatan modal, maka dia didukung oleh kekuatan internasional dan domestik. Didukung itu bisa dalam arti diatur cara pengembalian hutangnya, kamu harus gini, produksi ini. Termasuk namanya soal macam-macam, soal lobby, juga soal kebijakan ekonomi, politik ekonominya. Itu dari perbankan bisa kelihatan. That's why, dan karena itu bisa kita lihat angka kredit bermasalahnya di era Joko Widodo sekarang cuma 3,2%. Menarik kan? Menarik kan? Rendah loh. Batasnya 5. Dia baru sekarang bergerak di antara 3 sampai dengan 3,2. Rendah kan? Menarik kan? Gini, whatever lah. Cuma begini masalahnya. Jokowi ini kan selalu mengatakan dalam keadaan dunia sulit, tetapi kita tetap, rakyat kan nggak bisa paham. Yang ada mereka ini adalah pokoknya miskin dan nggak punya duit. Nah itu yang tadi saya bilang. Jadi dalam sejarah politik ekonomi Barat, inflasi adalah senjata pertama yang dipakai untuk menjatuhkan satu pemerintahan. Ulang. Inflasi adalah senjata utama untuk menjatuhkan pemerintahan. Soekarno dijatuhkan oleh inflasi. Soeharto dijatuhkan oleh inflasi. Nah ini siapa ini? Kekuatan pemodal. Kekuatan Amerika. Masih bisa diterjemahkan Amerika? Masih bisa. Karena pertanyaan Anda saya jawab dengan struktur utang luar negeri yang sekarang ini mencapai 403 miliar. Itu di dalamnya komponen dolarnya mencapai 68,95%. Artinya ketika Amerika memainkan kekuatan nilai tukarnya, US dollarnya dengan baik dari segi pasar, pasar memvonis Joko Widodo jelek, dia akan mainkan nilai tukar. Ambruk Joko Widodo. Gitu ngelihatnya. Tapi kan pasar tidak mau memainkan itu, dia mainin kecil-kecil aja. Nah itu bisa dilihat sampai seberapa jauh pasar modal, pasar uang, sama pasar obligasi. Gitu ngelihatnya. Jadi kalau mau ngelihat lebih lanjut. Nah kalau dibalikin lagi kenaikan ke BBM, maka demo yang akan muncul akan tetap terpulang pada sampai seberapa jauh penurunan daya beli itu. Nah itu yang saya maksud sebagai inflasi akan berakibat pada penurunan daya beli, terpangkasnya daya beli, menurunnya daya beli, pengurangannya namanya pendapatan. Pada saat yang sama orang kaya melakukan efisiensi, itu berarti korporasi melakukan efisiensi, itu berarti terjadi PHK, itu berarti terjadi pengangguran, itu berjadi kemiskinan. Gitu. Jadi sebenarnya kemiskinan itu apa ada angka standar atau kita ada manipulasi tentang kemiskinan? Misalnya orang sebulan katakanlah cukup dengan apa itu 400.000, 400.000 katanya. Ya, 400.000. Padahal dia sekarang sudah cuma tinggal punya uang 200.000. Tetapi namanya orang Indonesia dia bisa hidup. Bisa hidup, makan jangan 3 kali, sekali aja bisa. Bank Dunia memang standar untuk menetapkan standar kemiskinan berbeda antara negara maju, negara kelas menengah sama emerging market. Indonesia standarnya $1 per hari per jiwa. $1 per hari per jiwa. Jadi kalikan saja 30 kali katakan 15.000 ya. Atau katakan 14.500 ya Pak. Kalau 14.500 itu berarti memang sekitar 400 katakan 425.000 lah. Jumlahnya sekitar itu gitu. Nah di berapa jiwa ya itulah jatuhnya dikali 4, 425.000 kali 4. Kenalah dia sekitar 17 sampai 18 juta. Dalam 1,8 sampai dengan 1,7 sampai dengan 1,8 juta per bulan, gitu. Itu batas kemiskinan. Di bawah itu Nah, tapi ketika diukur ternyata strukturnya jauh lebih jelek dari itu,
maka walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan, ketika makin parah batas kemiskinan itu begitu yang dimiliki oleh kaum miskin, makin dalam, makin senjang jaraknya, maka sesungguhnya terjadi adalah sebuah proses pemiskinan karena tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan makin tinggi. Nah, itu berarti ukuran Gini rasio yang dibangun oleh pemerintah yang sekarang ini mencapai 0,382, kalau pakai bahasa sananya 3,82 bukan 4 gitu ya. Mencerminkan satu kondisi bukan diukur pada pendapatan, tapi diukur pada pengeluaran. Ada perbedaan antara pengeluaran sama pendapatan. Bisa jadi orang Indonesia tadi seperti Anda bilang pengeluarannya cuma sekian. Itu berarti miskin sekali gitu loh. Dia nggak bisa diukur pada pendapatan. Padahal pendapatan akan di-compare dalam struktur income per kapita dan pendapatan per kapita antara jumlah produk nasional bruto, bukan produk domestik bruto. Produk nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk, walaupun ini kemudian tidak menunjukkan keratan. Tapi minimal bisa kita lihat bahwa sesungguhnya Indonesia belum mengatasi proses kemiskinan struktural. Nah, kalau dibilang Indonesia gagal mengatasi kemiskinan struktural itu berarti kesalahan kebijakan. Disitulah saya menyebut ada kelanggangan kebijakan di Indonesia. Apa langgang itu? Kebijakan neoliberal, kebijakan Washington Konsensus. Itu langgeng dari era Soeharto sampai dengan sekarang. Bahkan sekarang lebih dahsyat. Gitu. Apa alasannya kok bisa dikatakan dia tidak miskin secara konstruksional ya? Tadi disampaikan kemiskinan struktural. Iya, karena kalau dilihat dari sumber daya di produksi dan distribusi, rakyat banyak tidak menguasai. Kemiskinan struktural itu adalah satu kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh struktur kepemilikan pada sumber daya, pada produksi dan distribusi hanya dimiliki segelintir orang dan negara membenarkan itu gitu. Gitu ngelihat. Jadi seharusnya bagaimana kalau misalnya balikin lagi ke kembali kepada Pancasila lah ya, kembali pemerintah yang bertanggung jawab sesuai Pancasila, sesuai pasal 33 dan sebagainya, itu semestinya seperti apa? Kalau saya bukan sekedar kembali secara konstitusional, filosofis konstitusional ke pasal 33, 1, 2, 3 gitu ya. Kembali lagi ke dalam, kalau pakai bahasa keren, pakai bahasa undang-undang, penjelasan undang-undang dasar 45, semangat para penyelenggara negaranya. Jadi kita hidup terdiri atas 3, mind, body, and spirit gitu ya, paling tidak gitu. Jadi spiritnya apa nih, semangatnya apa nih, jiwanya ini apa nih gitu. Kalau kita sudah punya pikiran kita, jiwa kita, memang semangat kita adalah untuk, istilah saya, harkat martabat bangsa Indonesia, maka kebijakan itu harusnya kebijakan untuk kepentingan keberpihakan pada masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan yang namanya penduduk asing. Jadi sistem ini sebenarnya masih normal-normal saja atau sudah ketidakberpihakan kepada dalam negerinya itu lumayan banyak? Data saya menunjukkan sesungguhnya ketika Presiden Joko Widodo menyatakan hasta la vista pada hambatan investasi Februari 2016, kemudian kebebasan visa pada 114 negara, kebebasan asing untuk berinvestasi di rumah sakit, di pariwisata, dan di sektor hajati hidup orang banyak, maka sesungguhnya termasuk yang namanya kebebasan tenaga kerja asing, maka sesungguhnya tidak ada lagi cerita tentang keberpihakan ke dalam negeri secara utuh. Kelihatannya kemasannya memang bagus karena terjadi peningkatan PDB gitu. Tapi sesungguhnya ketika dikejar dalamnya kontennya nanti dulu nggak bisa gitu. Jadi kalau kita bilang PDB kita terus meningkat gitu, tapi ketika dikejar dalamnya nggak juga. Punya siapa itu? Gitu. Jadi sebenarnya kita ini kebijakannya itu pasar atau apa sebenarnya Indonesia? Kalau dalam basisnya neoliberal, basisnya Washington Konsensus yang saya bilang tadi privatisasi, liberalisasi dan disiplin fiskal, maka ini neoliberal. Bukan neoliberal. Udah pasti, dan itu yang saya bilang sebagai kesinambungan kebijakan dari era Soeharto, terutama era Soeharto sejak 87-88 hingga sekarang. Gitu. Jadi kita ini kan membayangkan, ini kan umat Islam ini di Indonesia kan mayoritas ya. Dia mengharapkan tentunya penguasa itu, ya walaupun dia mau pakai metode pasar atau apa, tapi di zaman Khalifah Utsman itu pernah terjadi suatu paceklik dalam hal sesuatu gitu. Ikan kalau tidak salah tinggi sekali, tidak bisa memberikan, kemudian Khalifah Utsman naik ke atas kapal itu, ikan kami beli semua. Loh, dari mana dia membeli dengan harga tinggi? Saya beli semua, negara membeli, dikasihkan kepada rakyat. Artinya
mengharapkan pemerintah itu kan dinamis lah melihat kesulitan rakyat. Kalau Bang Ihsan ya, kalau misalnya Bang Ihsan jadi menteri keuangan, apa yang misalnya banyak sekali yang bisa dilakukan. Banyak sekali. Yang pertama sekali dilakukan, pemerintah bukanlah pencipta utang. Pemerintah adalah pencipta uang. T-nya buang. Dari alam yang dimiliki semua itu tugas pemerintah bagaimana itu menjadi uang. Itu baru potensial money. Itu baru potensial money. Saya baru bicara tentang the real money-nya, uang yang sesungguhnya. Kalau Anda lihat uang Anda yang sesungguhnya, maka ada kata-kata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Means pemerintah adalah pencipta uang, bukan pencipta utang. Nah, ketika uang yang konkret itu, yang real money itu dihubungkan dengan potensial money, itu kan baru potensial money. Dalam konsep saya, itu yang disebut dengan sekuritisasi aset. Yang saya tulis pada tahun 2000 dalam rangka menghadapi kaum neoliberal yang bermaksud menjual aset negara. Jadi ini bukan pertarungan baru saya sesungguhnya. Jadi utang itu menyalahi konstitusi sebenarnya? Sesungguhnya. Atau ada batas-batasnya? Nggak bisa. Anda tidak perlu berutang kok. Anda tidak perlu berutang sama sekali. Karena Anda pencipta uang, bukan pencipta utang. Itu problemnya. Harus Anda pahami bahwa yang namanya utang sejak tahun 49 di bawah KMB itu adalah sarana 7I yang saya bilang. Dia invasi, dia intervensi, dia infiltrasi, dia interferensi, dia indoktrinasi, dia intimidasi, dia inflasi. Masya Allah. Bukan lagi 5I kalau saya lihatnya udah jatuh 7I nih gitu. Sudah ada interferensinya, sudah ada indoktrinasinya, sudah ada intimidasinya gitu. Ini karena kebodohan atau karena memang sudah sejak merdeka itu kita sebenarnya sudah dipengaruhi dengan yang seperti itu, tidak bisa mempunyai kemampuan menata untuk kepentingan. Kita membuka diri untuk diinvasi, kita membuka diri untuk diintervensi, kita membuka diri untuk diinfiltrasi, kita membuka diri untuk diinterferensi, kita membuka diri untuk diintimidasi, kita membuka diri untuk diindoktrinasi, dan akibatnya terjadi inflasi. Jadi buka-bukaan ya. Loh, karena kalimat begitu Anda bilang telanjang, itu sesungguhnya karena Indonesia menganut ekonomi terbuka. Padahal terbuka itu tentunya kalau sudah ada negara batasan. kuat, berani perang dengan luar, terbuka ini tidak punya apa-apa, artinya kemampuan. Itu pun nggak berarti ketika Anda kuat Anda harus terbuka. Dalam konsep yang saya bangun, itu saya sebut sebagai closed open circuit system. Jadi ada wilayah yang tetap tertutup, aurat lelaki tetap permanen kan? Begitu juga aurat perempuan permanen kan? Ekonomi itu sama seperti itu. Ada yang permanen tidak bisa dibuka ke publik. Hanya untuk kepentingan inward looking, hanya untuk kepentingan nasional. Ada memang layak dibuka. Layak bukanya pun ada aturannya. Tidak dengan konstruksi menjual kepada pihak lain untuk mendominasi negara lain. Itu konsep dasarnya. Jadi ketika Anda mengalami surplus produksi, maka surplus Anda tidak Anda pakai dalam rangka mendominasi pihak lain. Itu konsep dasar pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 NUS 45. Gitu ngelihatnya. Ya, sebelum yang terakhir saya ada satu pertanyaan tentang masalah kembali lagi ke BBM ini. Apakah kita memperbaiki ekonomi saja untuk mengatasi masalah gejolak BBM, atau memang ada usaha untuk penggantian energi ya, misalnya kayak lithium, karena itu dipersiapkan dengan itu? Anda untuk menjangkau renewable energy, Anda untuk menjangkau satu pergeseran dari fosil ke renewable energy. Ini kan Anda ikut ke dalam konstruksi berpikir barat. Betapa pentingnya mengganti energi berbasis fosil menjadi energi berbasis renewable yang terbarukan, baru dan terbarukan. Indonesia untuk menjangkau baru terbarukan itu membutuhkan investasi dan waktu yang panjang. Dan itu lebih mudah mengatasi mencari sumur baru dan kilang baru daripada melakukan itu gitu. Jadi kita nggak bisa juga serta-merta ikut-ikut ke kampanye mereka. Energi baru, mereka jual teknologi kok. Mereka dalam mereka menjual teknologi dan mereka dalam mereka menjual uang. Gitu ngelihatnya. Iya, karena ini Bang Ihsan mau pergi, tapi satu yang nggak bisa kita tinggalkan. Tentu kan ada harapan-harapan. Sekarang ini kan ribut masa tentang untuk pilpres dan lain sebagainya. Yang kita harapkan itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang kekuatan penguasa kita atau memang
memang sistemnya yang salah yang harus diganti gitu. Enggak. Sistemnya tinggal balik ke lama dengan memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Jadi ada 3 jalan keluarnya. Yang pertama, balik ke sistem lama dengan memperbaiki kekurangan-kekurangannya, gitu ya. Yang kedua, cari pemimpin yang punya kecintaan pada bangsa. Yang ketiga, cari pemimpin yang bukan sekedar cinta, tapi juga setia. Ada orang cinta pada bangsanya, tapi tidak setia, gitu loh. Ada yang begitu. Sekarang dengan capres-capres yang dihasilkan oleh KIB dan sebagainya, apakah masuk dalam Nggak ada pemikiran jaminan itu? Enggak. Apa ada Saya harus mengatakan, saya harus secara dan ini saya ngomong secara terbuka, pemilu 2024 tidak menjamin bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik dibanding yang sebelumnya. Sama seperti tesis saya ketika saya di Dewan, bahwa reformasi tidak menjamin Indonesia menjadi lebih baik. Untuk pulih saja butuh waktu lama, saya bilang. Sekeras itu kejatuhannya, sekeras itu juga pemulihannya. Anda jatuh karena pandemi yang buatan. Itu kan bukan natural pandemi kan? Bukan natural pandemi kan? Itu synthetic pandemi namanya. Satu pandemi buatan. Nah, itu saja Anda sudah mengorbankan banyak energi dan bahkan kejatuhan generasi. Kejatuhan generasi yang muncul di 2021 bahkan ketimpa juga di 2022. Dan Anda sekarang ikut lagi dengan CBDC, Central Banking Digital Currency, yang kemudian sesungguhnya tunduk patuh pada sistem yang dibangun oleh Microsoft. Oleh Bill Gates lewat Whiskey Oscar 2020 06 06 06 06 dan sekarang sudah terbukti. Itu omongan saya 2020 kok orang baru sadar sekarang, gimana sih? Terus gimana dong? Terus gimana dong? Jadi kalau itu sudah pesimis, apa orang lagi mengatakan ini kan ada bandarnya. Terus Sunat Tamah menyatakan berlakunya bejana berhubungan. Sunat Tamah menyatakan berlakunya hukum Archimedes. Sebuah tekanan akan muncul juga sebuah tekanan baru. Yang namanya waktu pasti dipergilirkan. Yang namanya kemuliaan tidak berarti walaupun kita belum tahu nanti bagaimana caranya, kita harus yakin itu dulu ya. Waktu dipergilirkan, Anda suka tidak suka, Anda cuma tinggal, pertanyaan saya sama Anda cuma satu, Anda mau menjadi jarum detik, Anda mau menjadi jarum menit, atau Anda mau menjadi jarum jamnya, atau Anda kemudian mau menjadi poros utamanya yang menentukan putaran itu semua, kayak gitu pertanyaannya. Jadi kita tidak menjadi kurban, dan itu sesungguhnya sudah dijawab oleh Al-Quran dengan hadis dengan baik. Artinya apa? Anda tidak perlu mengambil Romawi dan Persia. Anda tetap tegak berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah diberikan Allah pada Anda. Begitu mestinya. Maka hidup kita jadi optimis, tidak pesimis. Jadi nggak perlu khawatir dengan siapapun. Nggak perlu. Nggak perlu. Termasuk Jokowi sekalipun. Nggak perlu. Begitu. Gitu. Iya, terima kasih sekali Mbak Idan. Karena ini mau pergi dan paling tidak para aktivis ini biar kasihan lah apa yang harus dia katakan terhadap kenaikan ini. Iya tadi ada problemnya yang 5 tadi sudah saya sebut. Akan terjadi pemangkasan daya beli, akan terjadi kenaikan harga-harga, dari kenaikan harga-harga terjadi pemangkasan daya beli. Dengan pemangkasan daya beli berarti terjadi penurunan daya beli. Penurunan daya beli akan mengakibatkan efisiensi berarti akan memunculkan pengangguran. Pengangguran akan memunculkan kemiskinan akan memunculkan ketimpangan, dan berikutnya terjadilah apa yang saya sebut sebagai proses pemiskinan dan kemiskinan struktural. Baik, terima kasih. Semoga sementara ini kalau nggak punya pertalite ya nggak usah jalan-jalan dulu lah. Disesuaikan apa adanya, biasanya bisa dengan beli bensin cukup untuk 3 hari ya 2 hari, atau naik sepeda, kan sudah terbuka lah jalur-jalur untuk mempermudah sepeda. Saya menikmati hidup saya dengan sepeda. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keju asin. Ya, tapi ini gue mau nyoba yang original karena gue memang ori gitu kayaknya, ya kan, nggak mau setting-setting. Enak, kriuk-kriuk. Alhamdulillah. Udah gitu aja, nanti ada yang protes katanya gue ngomong sambil makan, padahal bukan haram juga ya. Ya, langsung dipesan, ada nomor teleponnya di bawah. Thank you.